Jalanan di depan rumah Inul Daratista di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, hari Kamis kemarin nampak didatangi sekelompok orang. Mereka adalah keluarga korban kebakaran rumah karaoke atas nama milik Inul di Manado yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015 lalu. Dan di antara sekelompok pria yang mendatangi rumah Inul kemarin, salah satunya adalah suami Sylvia, korban yang meninggal dunia. Pria bernama Adi Mohak itu datang membawa sebuah figura yang di dalamnya terpasang foto-foto Inul bertuliskan kata-kata seputar kebakaran. Sementara pria lainnya membentangkan kertas karton berwarna putih yang dituliskan kata-kata tuntutan mereka terhadap Inul yang harus bertanggung jawab kepada para korban kebakaran. Selain berdemo dan menuntut tanggung jawab Inul, kedatangan mereka sekaligus juga ingin memberikan kado kepada Inul yang Kamis kemarin genap berusia 37 tahun. Sayangnya kedatangan mereka hanya sampai di depan pagar rumah Inul saja. Menurut salah seorang perwakilan Inul tidak bisa menerima kedatangan mereka karena sang goyang ngebor itu sedang ada urusan di luar rumah. Saya bawakan kado spesial untuk Mbak Inul. Selamat ulang tahun untuk Mbak Inul. Terima kasih Mbak Inul udah janji tapi nggak datang. Tanggal 28 kita udah tunggu. Di telepon setengah 8 malam Mbak Inul mau mengunjungi. Mau menjalankan kado untuk Mbak Inul. Panjang umur dan sehat selalu. Mas, jadi mau nitip kado untuk Mbak Inul, tolong disampaikan. Hari ini kan Mbak Inul ulang tahun. Selama ulang tahun yang ke-37 Mbak Inul, semoga sehat selalu. Waktu itu kita sudah menunggu Mbak Inul dari tanggal 28 nggak datang. Hari ini kita datang memberikan kado untuk Mbak Inul. Masih nggak ada mas? Ya nggak apa-apa, dititipin aja ke Mbak Inul. Kita udah nyerahin sama ya, terima kasih ya. Iya. Oke. Ya, kebetulan kita dari Manado datang untuk memberikan kado ke Mbak Inul. Jadi kebetulan hari ini saya sudah dengar di media hari ini Mbak Inul merayakan ulang tahun yang ke-37 tahun. Jadi ya oleh karena itu saya datang mau membawa kado untuk Mbak Inul. Ini yang saya pegang, yang mana di usia Mbak Inul yang ke-37 tahun ini, Mbak Inul mesti ingat pada tanggal 25 Oktober lalu sebuah tragedi terjadi di Inul Vista Manado, yang mana 12 korban meninggal, yang hanya Mbak Inul kunjungi 4 korban aja. Tanggal 28 lalu kita tunggu sampai jam 1 malam, yang mana dari setengah 8 malam waktu Manado Mbak Inul menjanjikan akan mendatangi kita, keluarga almarhumah Sylvia Kawan. Karena Mbak Inul nggak datang, nggak apa-apa. Hari ini di spesial hari ulang tahun Mbak Inul, ini saya mau memberikan kado terindah buat Mbak Inul. Silakan Mbak Inul terima dan silakan dibaca, dan Mbak Inul ingat kembali peristiwa yang terjadi saat itu. Salah satu dari sekian pesan yang ingin disampaikan dalam aksi damai tersebut, Adi menjelaskan jika dirinya sudah terlampau kecewa dengan Inul, yang menurutnya hanya bisa mengobrol janji-janji saja. Untuk itulah, dalam kesempatan tersebut, Adi kembali mengingatkan kepada Inul untuk memenuhi semua janjinya untuk menyambangi semua korban yang meninggal, termasuk sang istri tercinta. Saat Mbak Inul pertama sekali datang ke Manado, jumpa pers di salah satu hotel di Manado tanggal 27, Mbak Inul berjanji akan mengunjungi seluruh korban meninggal. Oke, tanggal 28 memang setengah 8 malam ada dari pihak Inul yang menghubungi akan mengunjungi kita. Setengah 8 malam kita disuruh tunggu. Jadi dari pihak keluarga almarhumah istri saya dan adik ipar saya juga yang meninggal ini, kita menunggu sampai jam 1 malam, tapi ternyata tidak datang dan tidak ada konfirmasi. Ternyata setelah besok-besoknya kita mendengarkan Mbak Inul hanya mengunjungi 4 orang saja. 4 orang saja untuk perwakilan, dan ternyata saya dengar heboh di media seolah-olah menggiring opini publik kalau ini sudah selesai. Kalau memang ini sudah selesai, saya mau tanya Mbak Inul, kapan saya diajak berdiskusi, kapan saya ditemui,
Kapan? Saya mau lihat dokumentasinya. Jadi biar masyarakat Indonesia juga tahu. Kedatangan Adi serta keluarga korban lain ke rumah Inul kemarin merupakan sebuah wujud dari kekecewaan mereka yang selama ini selalu diombang-ambingkan nasibnya oleh pengurus rumah karaoke di Manado. Bahkan yang lebih miris lagi, Adi menyaksikan sendiri jika seorang pengutus rumah karaoke yang telah ditetapkan jadi tersangka di Manado masih berkeliaran bebas di luar. Di Manado saya sudah sering dilempar ya, seperti bola. Jadi kita juga nggak mungkin akan datangin terus, karena kita juga bukan mau mengemis. Cuman saya kali ini hanya pengen tahu seperti ini. Kan ini dibuka, apakah yang punya franchise hanya menerima uang, terus nggak ngecek-ngecek lagi? Apakah itu ada seperti alat pemadam? Pokoknya standarisasi keamanannya. Apa nggak dicek terus langsung boleh buka? Itu saja. Itu datangnya dari siapa? Saya mau tahu. Jadi ya sebenarnya masalah ini meninggal karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri dengan standarisasi keamanan yang tidak ada. Untuk tersangka sendiri, ya beberapa hari lalu masih ada yang melihat dia makan di salah satu rumah makan di Minahasa, ya artinya berarti belum ditahan. Sedangkan penetapan tersangka kan udah lama. Usai melakukan aksi damai dan memberikan bingkisan di rumah Inul, Adi menandaskan ingin mendatangi lagi Mabes Polri. Ia ingin menanyakan kelanjutan laporannya terhadap Inul yang sudah ia masukkan beberapa waktu yang lalu bersama sejumlah bukti yang juga sudah ia sodorkan kepada pihak penyidik. Kita mungkin nanti menjelang 2 minggu akan menanyakan kembali ya, menjelang 2 minggu nanti. Kita belum tahu bagaimana nanti kelanjutan dari Mabes Polri di sini. Kebetulan juga di Perdata juga sudah didaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Manado. Barang bukti ya? Apa saja barang bukti? Kalau di Mabes Polri lengkap, otomatis saya sebagai suaminya barang buktinya ya, seperti akta nikah, terus ahli waris, terus akta kematian istri saya. Dan juga kalau bukti-bukti yang lain apakah Sylvia adalah korban, itu kita bisa cek semua di media tanggal 25 sampai tanggal 27. Ada nama dia juga salah satu korban yang meninggal. Gitu. Sementara di depan rumah Inul sekelompok orang melakukan aksi demo, Inul sendiri di waktu yang sama terlihat sedang mengikuti sebuah seminar bertemakan kekayaan intelektual di sebuah hotel berbintang di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Saat dikonfirmasi perihal kedatangan para korban kebakaran rumah karaoke di rumahnya, Inul bungkam 1000 bahasa. Inul hanya buka suara seputar hari ulang tahunnya, yang tahun ini tidak akan ia rayakan secara besar-besaran. Inul, korban yang datang ke rumah Mbak Inul gimana tuh? Tadi ada salah satu korban yang datang ke rumah Mbak Inul. Yuk, sedikit komen aja Mbak Inul. Mbak Inul, di ulang tahun ini menghadapi masalahnya seperti apa sih? Biasa aja. Ya, nggak ada pesta ulang tahun. Nggak ada syukuran. Atau ada perayaan kecil sama keluarga. Ada spesial lebaran dinner sama keluarga kan? Ya udah. Udah komentari soal. Ya aku mobil dulu ya. Terima kasih teman-teman. Mbak Dewi, mobilnya Mbak, mana Mbak? Nggak ada acara ulang tahun. Saya ulang tahunnya prihatin aja. Ya, sederhana, tidak ada istimewa, tidak ada party. Adanya pengen berpuasa aja, lebih rutin karena semakin kesini kan berkurang usia, jadi harus lebih jaga kesehatan. Memang dikasih hadiah sama korban yang datang ke rumah Bunda. Komentarnya seperti apa Bunda? Mobilnya udah ada mobilnya. Anak ya, Ada perayaan.